Shalom saudara, puji nama Tuhan kita boleh ketemu lagi pagi hari ini di dalam Renungan Pagi Kristen bersama saya Dr. Gerson. Saudara, puji nama Tuhan kita boleh bersama-sama pagi ini merenungkan firman Tuhan kembali. Saudara, sebelum kita mulai mungkin saudara mendengar ada sesuatu yang berbeda, bahwa hari ini mungkin saya tidak akan menggunakan lagi audio dari musik orang lain ya saudara, karena ada copyright claim yang aturannya diatur oleh YouTube, sehingga mungkin mulai dari hari ini saya mencoba untuk sekalian memainkan alat musik sambil membawakan renungan, dan semoga tetap memberkati saudara juga dan tidak mengurangi konsentrasi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, izinkan saya pagi hari ini membahas atau membacakan satu ayat firman Tuhan dari Kisah Rasul 11 ayat 26b. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya saudara, judul renungan kita hari ini adalah pengikut Kristus. Sebutan Kristen saudara pertama kali diberikan kepada para pengikut Kristus adalah di Antiochia, Syria saudara ya. Mereka disebut Kristen karena menunjukkan kualitas hidup yang mencerminkan Yesus Kristus dan tentunya berbeda dari orang pada umumnya. Ya saudara, sebutan atau predikat itu biasanya identik dan menjadi satu kesatuan. Biasanya kalau orang mendengar kata Kristen ya, seringkali kita akan berpikir bahwa orang-orang yang masuk keluar dari gedung gereja, yang terlibat dalam kegiatan kerohanian di gereja, bahkan mungkin mereka yang menggunakan atribut-atribut seperti kalung salib ya, atau ada ayat-ayat Alkitab yang mungkin ditempel di dalam di luar mobil atau dimanapun mungkin yang berkaitan sama firman Tuhan. Nah saudara, sedangkan pada saat di Antiochia kita tahu bahwa mungkin orang-orang menyebut pengikut Kristus ini sebagai orang Kristen bukan karena atribut-atribut yang tadi saudaraku, tapi yang mereka lihat adalah bagaimana perilaku dan gaya hidup kita sehari-hari atau murid-murid sehari-hari. Nah saudara, teladan dari jemaat mula-mula ini yang mungkin dapat kita sama-sama renungkan bahwa mereka disebut pengikut Kristus karena mereka benar-benar mempercayakan hidup kepada ajaran Kristus dan kualitas hidup yang ditunjukkan mereka juga. Ya misalnya mereka tekun berdoa, tekun membaca firman Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan. Ya saudara, bahwa mereka merenungkan dan berdoa setiap hari. Mereka tekun untuk membaca firman Tuhan, bahkan mempraktekkan kehidupan yang meneladani Kristus sendiri. Ya saudara, mereka mau diajar, mau belajar, dan mereka penuh dengan Roh Kudus, sehingga mereka dikatakan sebagai pengikut Kristus. Ya saudara, pada zaman itu Alkitab juga mencatat sebutan lain bagi orang Kristen, yaitu pengikut jalan Tuhan. Ya, Paulus sebelum bertobat, ya waktu itu masih menjadi Saulus, menyasar kelompok ini saudaraku ya, untuk ditangkap dan dianiaya. Ya saudaraku, dan mengikuti jalan Tuhan ini bukan karena mereka punya tato mungkin ya, mengikuti jalan Tuhan, tetapi karena jalan hidup mereka sendiri serupa dengan apa yang diajarkan oleh Kristus, sehingga mereka disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Nah saudara, bagaimana dengan kita sebagai orang yang mungkin mengaku Kristen? Apakah kita hanya memiliki atribut saja, atau sebenarnya memang perilaku kita disebut orang Kristen? Pernahkah saudara melihat seseorang dan saudara bisa berkata, sepertinya dia orang Kristen? Ya, sudah mungkin pernah bertemu orang seperti ini? Ya, saudara, kalau ada di antara saudara yang
pernah mungkin ditanyakan hal ini kepada saudara, apakah saudara Kristen? Ya, atau sepertinya kamu Kristen ya, saudara. Itu berarti mungkin kita sudah menunjukkan identitas kita ya sebagai orang Kristen, dan bukan hanya kita boleh mengerti atau belajar tentang menjadi pengikut Kristus, tapi mungkin kita sudah bisa mempraktekannya. Dan inilah yang mungkin kita harus sama-sama renungkan ketika kita ada di dunia ini. Apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus, atau mungkin kita masih menjadi orang yang bergereja saja? Sudahkah kita layak disebut pengikut Kristus? Saya percaya saudara, renungan ini dapat membawa kita untuk kita mengenal dan mencoba untuk lebih lagi menjadi pengikut Kristus. Terima kasih saudaraku, dan kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Bapak, pagi hari ini di hari Minggu kami percaya bahwa Tuhan ada dan beserta dengan kami, mengasihi kami. Bapak, kami belajar bagaimana menjadi pengikut Kristus, bukan mengenai atribut, bukan mengenai bagaimana kami berbicara tentang Kristus, tapi kami berperilaku juga Tuhan seperti Kristus, dan kami melakukan kehendak Bapa di dunia ini. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang selalu rindu menjadi murid-Mu Tuhan, dan memperlihatkan bahwa hidup Tuhan ada di dalam hidup kami. Hidup kami seperti kitab yang terbuka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kasih setia-Mu turun atas setiap kami. Apapun yang akan kami lakukan hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang mencintai kami, dan orang-orang yang boleh juga mungkin memiliki sesuatu terhadap kami, Tuhan membenci kami berdoa biarlah Tuhan boleh berkati hidup mereka. Berkati para pemimpin kami juga. Terima kasih Bapak. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan kita bertemu lagi dalam renungan pagi besok. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin.